Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsiri Juz'i Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca terlebih dahulu suratun Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita. Kemarin kita menjelaskan tentang ayat-ayat dalam surat An-Nazi'at yang menjelaskan tentang penciptaan langit. Secara umum telah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi dan langit serta segala isinya itu selama 6 hari. Dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Telah kita jelaskan secara agak rinci dan pada pagi hari ini masih lanjutan dari kajian yang kemarin. Yaitu masih terkait dengan penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha laylaha ay azlamahu. Tegese gawe peteng sapa Allah ing laylaha. Wa akhraja duhaha ay abraza, tegese mertelaaken sapa Allah dawaha ing cahayane bumi, wa syamsaha lan srengengene bumi, wa duha lan utawi duha huwa ya duha iku nuru sirajiha, cahaya lampune bumi.
Oh, ini masih rujukannya pada langit ya. Jadi wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Artinya dhau'aha cahayane langit, wa syamsaha lan srengenge langit, wa duha lan utawi duha huwa ya duha iku nuru sirajiha cahaya lampune langit as-sama. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda ba'da dzalika ay ba'da khalqis samai, tegese ing dalem sawise nyiptakaken langit, wa ma lan barang fa'ala kang wis nglakoni kang wis nyiptakaken sapa Allah fiha ing dalem as-sama. Dahaha ay basataha, tegese beber sapa Allah ing al-arda ing bumi, fa khalaqa nuli nyiptakaken al-arda ing bumi, summa samaa nuli langit, summa daha nuli beber sapa Allah al-arda ing bumi. Akhraja minha, akhraja ngetakaken sapa Allah minha sangking bumi, ay minal ardi tegese sangking bumi, ma'aha wa mar'aha, ma'aha ing banyune bumi, wa mar'aha lan panggonan ngingone bumi, bitafjiri uyuniha kelawan mancaraken pira-pira sumbere bumi, wa malan barang tara'ahu kang ngembala ing ma apa anna'amu binatang ternak, nyatane minasyajari sangking wit-witan, wal usbi lan rerumputan, wa malan barang yakuluhu kang mangan ing ma sapa annasu menungso, minal aqwati sangking pira-pira panganan pikuatan, wathimari lan pira-pira buah-buahan. Wa udhifa lan ten tambahaken apa alma'u banyu, wal mar'alan panggonan pengembalaan, ilal ardi maring bumi, wa udhifa lan ten idhofahaken ya istilah nahwu, wa udhifa lan ten idhofahaken apa alma'u alma, wal mar'alan mar'a ma'aha wa mar'aha ilal ardi maring bumi, li'annahuma karena sak temene alma wal mar'a iku yadharani pertelo apa karone minha sangking bumi. Wal jibala arsaha tegese asbataha wis netepaken sapa Allah ing jibal ing gunung, ala wajhil ardi ing atase mukane bumi, litaskuna supaya tetep apa bumi, apa al-ardu, mata'al lakum wa li an'amikum, ay fa'ala tegese nyiptakaken sapa Allah zalika ing mangkono-mangkono iku tamti'an supaya dadi tamti' nyenengaken lakum maring sira kabeh, krana nyenengaken maring sira kabeh. Hadirin rahimakumullah. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Di antara tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan siang dan malam. Allah menjadikan siang dan malam. Allah menjadikan malam itu gelap dan menjadikan siang itu terang. Terang dengan cahaya matahari, sehingga siang itu terang benderang, dan malam itu gelap gulita.
Itu juga merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam dijadikan gelap gulita agar manusia itu bisa beristirahat di waktu malam dari capeknya bekerja di siang hari. Dan siang dijadikan terang benderang agar manusia bertebaran di muka bumi, bekerja, melakukan aktivitas keduniaan untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka hidup di dunia ini. Nah, jadi dan itu semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada hari ini banyak juga orang yang sudah membolak-balikkan keadaan yang pada dasarnya siang itu untuk bekerja, malam untuk tidur, untuk istirahat. Banyak sekarang yang dibolak-balik atau bahkan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Malam hari mereka bekerja, siang kadang mereka justru tidur. Atau kadang mereka bekerja siang dan malam tidak mengenal waktu karena memburu harta kekayaan, bekerja keras demi untuk memperoleh dunia, untuk memperoleh kekayaan dunia. Jika itu dilakukan, maka kehidupan seseorang tidak akan normal, tidak akan bisa normal, karena waktu yang semestinya digunakan untuk istirahat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga dibuat untuk mencari urusan dunia, untuk memenuhi kebutuhan dunia, sehingga tidak berimbang. Padahal seperti yang kita telah jelaskan, bahwa kita manusia di dunia ini itu kan membutuhkan istirahat dari capeknya badan dan membutuhkan istirahat dari capeknya pikiran. Tidak semua yang membutuhkan tidur itu orang yang bekerja secara fisik, tetapi juga orang yang bekerja secara secara pikiran. Para santri mereka tidak nyangkul di sawah, mereka tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, sehingga badan para santri ini secara umum ya nggak capek, tetapi pikirannya yang capek. Makanya ketika sudah siang hari belajar itu sudah pada ngantuk, sudah pada capek pikirannya, diajari pelajaran sudah sulit masuk karena sudah capek pikirannya, membutuhkan istirahat. Nah, bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan malam, hanya menciptakan siang saja, misalnya terus terang benderang, maka kan dituntut orang itu untuk bekerja tanpa ada istirahat yang memadai. Jika seperti itu, maka secara zahir nggak akan panjang umurnya. Kalau seseorang misalnya siang terus menerus, maka orang akan terdorong untuk bekerja terus menerus, akhirnya fisiknya digunakan secara berlebihan, maka cepat rusak. Matanya akan cepat rusak, telinganya cepat rusak, kemudian tulang-tulangnya akan cepat rusak dan berujung kematian dengan cepat. Demikian juga kalau seseorang misalnya akalnya, otaknya dipakai terus menerus, capek pun atau diabaikan, maka kemudian akan semakin seseorang itu akan cepat untuk hancur, untuk binasa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malam itu gelap,
sehingga termotivasi orang untuk istirahat, tidur, dan seterusnya. Siang dijadikan terang, benderang, agar manusia bisa melakukan aktivitas kehidupan dunia, memenuhi hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan dunia dengan mudah. Hadirin rahimakumullah. Kalau orang bekerja di waktu malam, dia kan harus susah payah. Susah payah harus mendatangkan lampu, mempersiapkan lampunya dan sebagainya. Karena sebenarnya waktu malam bukan waktu untuk bekerja, tetapi waktu untuk istirahat bagi manusia. Kemudian yang berikutnya, wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi itu dihamparkan. Ini bagaimana? Kemarin sudah kita ceritakan prosesnya. Dihamparkan itu maksudnya bukan diciptakan, karena sudah diciptakan. Bukankah kemarin kita ceritakan bahwa alam semesta, bumi dan langit diciptakan dalam waktu 6 hari. Bumi dulu atau langit dulu yang diciptakan oleh Allah? Bumi dulu diciptakan oleh Allah, 7 bumi, kemudian baru 7 langit. Baru kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini, artinya menjadikannya layak untuk ditempati oleh manusia. Ai basatoha fa khalaqal arda tsumma sama tsumma dahal arda. Artinya menjadikan bumi itu layak untuk didiami oleh manusia, layak untuk ditempat tinggali sebagai tempat kehidupan bagi makhluk hidup, manusia, binatang-binatang, layak untuk ditempat tinggali. Itu yang dimaksud dengan dahaha. Jadi bukan menciptakan bumi, tetapi menjadikan bumi itu menjadi solihatan lil aish, untuk layak untuk ditempati manusia. Karena tidak semua bumi itu layak untuk ditempati. Tidak semua, atau bahasa para ilmuwan, planet itu bisa ditempati oleh manusia. Hanya bumi kita ini yang layak untuk ditempati manusia, karena memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia dan binatang. Bulan, seperti klaim sebagian orang barat yang katanya sampai di sana, tidak layak untuk ditempati manusia. Planet-planet yang lain itu juga tidak layak untuk ditempati manusia. Bumi kedua, bumi ketiga, bumi keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu juga nggak ada manusia di sana. Karena memang tidak layak untuk ditempati. Kenapa? Allah tidak siapkan bumi kedua, ketiga, keempat, kelima untuk kehidupan manusia dan binatang. Baru bumi yang pertama yang kita tempati inilah yang dahaha, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kehidupan manusia, sehingga hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia itu diadakan di bumi yang pertama ini. Apa saja? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dari bumi, jadi ini yang dimaksud dahaha penafsirannya. Jadi bumi dijadikan, asalnya dijadikan begitu saja, diciptakan bumi yang 7, kemudian diciptakan langit yang 7, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi pertama ini yang kita tempati ini itu dihamparkan, dipersiapkan untuk kehidupan manusia, agar layak untuk kehidupan manusia. Maka akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan air dari bumi dan juga mar'aha, yaitu tempat-tempat
tempat-tempat pengembalaan, meskipun di sini berlaku secara umum. Akhraja minha ma'aha, keluar sumber-sumber air. Keluar sumber-sumber air yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga ada di bumi ini ada sumber-sumber air, ada sungai yang dari sumber air itu mengalir menjadi sungai. Kemudian ada lautan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Kalau kita pikirkan, maka semuanya itu untuk manusia. Semuanya itu untuk manusia dan binatang yang hidup di muka bumi ini. Dengan adanya sumber-sumber mata air, kemudian mengalir menjadi sungai-sungai, maka manusia bisa bercocok tanam. Manusia bisa bercocok tanam di sawah mereka, menanam padi, menanam jagung, menanam gandum, menanam kurma, anggur, berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu dari pengairan air, dari mata air yang diciptakan oleh Allah di bumi. Seandainya nggak ada sungai-sungai, ya orang nggak akan bisa menanam. Karena tumbuh-tumbuhan itu tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa pengairan. Karena itu dalam bab zakat, pengairan ini menentukan berapa zakat yang dikeluarkan. Karena memang air ini sangat menentukan kehidupan. Sangat menentukan kehidupan makhluk hidup, tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di bumi ini ada mata air, kemudian ada sungai-sungai. Daerah-daerah yang ada aliran-aliran sungai, maka daerah-daerah itu menjadi daerah yang subur. Daerah yang subur. Di Indonesia ini banyak sekali sungai-sungai, sungai-sungai besar maupun sungai-sungai kecil. Di setiap daerah ada sungai-sungai besar yang mengalir. Di Kediri dan sekitarnya ada sungai Berantas. Di daerah barat ada sungai Solo misalnya. Kemudian di daerah-daerah di Kalimantan sungai apa itu? Musi, ya. Banyak sekali ada sungai Rokan di Rokan Hilir sana dan seterusnya. Di daerah-daerah di Indonesia banyak sekali mengalir air-air sungai-sungai. Yang daerah-daerah sekitar sungai itu dipastikan daerah-daerah yang subur, yang layak untuk kemudian menanam tanaman dan kemudian menjadi tempat penghidupan yang layak bagi manusia. Kalau nggak ada sungai, maka tempat itu tempat yang nggak layak untuk didiami. Sebagian orang dulu di Timur Tengah itu kehidupannya nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Mereka ketika mendapatkan mata air, maka mereka hidup di situ. Ketika airnya sudah kering, kemudian mereka pindah lagi ke daerah lain yang ada mata air. Karena di sini air ini sangat penting, ya, sangat penting untuk kehidupan manusia. Nggak akan normal kehidupan manusia tanpa air, bahkan manusia mati jika air itu tidak ada. Maka kehidupan manusia itu dia tergantung kepada air. Kampung-kampung di masa lalu itu rata-rata berada di pinggir sungai, berada di pinggir-pinggir sungai, bukan di tengah atau bukan yang jauh dari sungai. Kenapa? Karena di pinggiran sungai itulah tanah itu subur, mereka bisa bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian Allah juga menciptakan lautan, yang bahkan lautan ini katanya lebih luas dibandingkan dengan daratan. Yang lautan itu kemudian bisa dijadikan
juga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena di dalam lautan itu banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ada ikan-ikan, ya, ada ikan-ikan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian lautan, di dalam lautan juga ada mutiara, ada emas, ada berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh manusia. Laut juga bisa dijadikan oleh manusia sebagai alat transportasi. Nah, dengan ada perahu, kapal, mereka bisa melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain melalui lautan. Itu semuanya adalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dengan air yang ada di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan, selain disupport juga hujan dari langit. Nah, yang ini menambah juga manfaat terhadap bumi. Yang kemarin sudah kita ceritakan, tumbuh-tumbuhan tumbuh, kemudian binatang-binatang pun bisa makan makanan dari rerumputan yang tumbuh, dari tumbuh-tumbuhan yang muncul, mereka bisa makan. Akhirnya binatang-binatang itu tumbuh dengan baik, akhirnya manusia juga yang memanfaatkannya. Disembelih kambingnya, disembelih ayamnya, dimakan juga oleh manusia. Semuanya mata'an lakum wa li'an'amikum, nanti di belakang. Itu untuk menyenangkan kalian manusia, dan juga untuk menyenangkan binatang-binatang ternak yang kemudian kembalinya juga untuk kepentingan manusia. Itu tahaha. Jadi Allah mempersiapkan bumi ini memang untuk kehidupan manusia. Kalau kita mau berpikir, maka kita akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha kekuasaannya. Allah Maha besar kekuasaannya, sehingga menjadikan bumi seperti yang kita saksikan ini. Tapi sebagian orang tidak berpikir tentang hal ini. Tidak mungkin hal yang begitu luar biasa ini terjadi dengan sendirinya, tetapi pasti ada yang mengaturnya, ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sekarang, orang barat, berusaha untuk mencari tempat lain yang layak untuk didiami oleh manusia. Tetapi sampai saat ini tidak ada, belum ditemukan tempat yang layak didiami oleh manusia selain bumi ini. Belum ada. Mereka mungkin bermaksud nanti kalau bumi ini hancur, maka mau pindah ke bumi yang lain, atau mau pindah ke planet yang lain untuk hidup di sana. Itu pikiran mereka, orang-orang barat yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mau mencari tempat lain lah, bumi ini kayaknya mau rusak, ini sudah di mana-mana terjadi kerusakan, sering goncang lagi, sudah sering goncang, sudah sering banjir, sudah gunung-gunungnya sudah pada meletus, kemudian sudah terjadi banyak polusi, panas bumi sudah begitu besar sehingga terancam terbakar bumi ini. Maka sebagian orang berusaha mencari tempat lain selain bumi ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menyiapkan bumi ini untuk kehidupan manusia. Orang mau hidup di tempat lain nggak akan bisa. Karena nggak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala alat-alat kehidupan. Piranti yang dibutuhkan untuk hidup manusia tidak disediakan selain di bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Kalau di bumi yang kedua nggak ada manusia, bumi ketiga nggak ada manusia, yang hanya ada tumbuh-tumbuhan saja, nggak ada manusia, nggak ada manusia yang bertempat tinggal di sana. Dan jaraknya dari bumi ini ke bumi yang kedua
sangat jauh. Sangat jauh seperti yang kemarin kita sampaikan 500 tahun perjalanan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian wal jibala arsaha. Wal jibala arsaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bumi, menetapkan bumi dengan gunung. Artinya menetapkan gunung ini sehingga buminya itu menjadi tetap seperti yang kemarin kita sampaikan. Buminya menjadi diam, tidak bergerak. Karena kalau sempat bergerak buminya, maka manusia yang hidup di atasnya akan pontang-panting dan bisa mati. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu sebagai pasak. Kemarin di dalam surat An-Naba dijelaskan sebagai paku bumi. Sehingga bumi ini menjadi diam, tidak bergerak. Dan itu yang kita yakini tentang bumi ini, bahwa bumi tidak bergerak. Yang bergerak matahari, bulan itu bergerak pada garis edarnya. Dalam Al-Quran disebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu yang berjalan pada garis edarnya. Pagi dia terbit dari timur, kemudian dia bergerak sampai ke tengah, kemudian bergerak ke barat. Begitu yang dikatakan oleh teori barat yang mengatakan bahwa matahari yang diam, kemudian bumi itu yang bergerak. Tetapi bumi yang diam, matahari yang bergerak seperti yang kita lihat. Apa yang kita lihat setiap hari? Yang bergerak matahari atau bumi? Matahari bergerak. Pagi kita lihat ada di timur, kemudian dia bergerak ke tengah. Seperti yang kita lihat, itulah perjalanan matahari. Bumi dia diam, karena dengan diamnya itu, dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung sebagai paku bumi sehingga bumi ini bisa diam. Diam artinya dia tetap di tempatnya, karena ini adalah tempat untuk kehidupan manusia. Bumi itu berbentuk bulat, tetapi tidak bulat-bulat sebagaimana dibayangkan oleh sebagian orang. Karena ada orang yang mengatakan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Seperti bola yang kalian tendang-tendang untuk voli, untuk sepak bola itu. Jadi bulat. Itu tidak tepat. Pendapat seperti itu tidak tepat. Bumi memang bulat, tetapi bulatnya seperti bulat telur. Seperti bulat telur. Sehingga bumi itu ketika matahari terbit dari sini, karena bentuknya telur, maka ketika matahari terbit, maka ada di sebagian sini, daerah sini, yang ditempati manusia hanya bagian yang atas, nggak ada yang di bagian bawah. Sehingga matahari ketika terbit, bagian yang sebelah sini masih gelap, malam. Sehingga yang bagian sini, yang di sini itu siang dan malam, seperti yang tadi telah kita ceritakan. Meskipun ini bertolak belakang dengan kajian teori ilmu pengetahuan, tetapi itulah yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa matahari yang bergerak, wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari yang tajri itu makna dasarnya berlari, dia berjalan, pada garis edarnya, mustaqar tetap, dia bergerak. Nah, itu matahari. Bulan juga demikian, dia bergerak, sedangkan bumi itu tetap dijadikan oleh Allah tetap, sehingga dia layak untuk didiami oleh manusia. Karena kalau bumi ini bergerak, maka nggak layak untuk didiami oleh manusia. Manusia bingung begini-begini aja.
Jadi dia goyang-goyang aja karena buminya sekali bumi ini goyang sudah nggak, tempat itu sudah nggak layak untuk didiami oleh orang itu, bisa hancur, berantakan, lebur, sehingga yang diam itu yang layak untuk didiami oleh manusia. Hadirin rahimakumullah, wal jibala arsaha. Jadi gunung-gunung itu dipancangkan di bumi ini sehingga bumi ini menjadi diam, kuat, diam, teguh. Mata'al lakum wa li an'amikum. Mata'al lakum wa li an'amikum. Jadi semua itu adalah untuk kesenangan kalian, manusia, wa li an'amikum, dan binatang-binatang ternak kalian. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Mata itu makna dasarnya perhiasan, perhiasan. Sehingga dikatakan khairu mata'id dunya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan bumi ini di dunia ini adalah istri yang salihah. Sebaik-baik perhiasan. Artinya hal-hal yang menyenangkan. Perhiasan itu sesuatu yang menyenangkan. Bumi dan apa yang ada dan segala isinya ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal-hal yang menyenangkan kita. Apa yang kita butuhkan semuanya sudah disiapkan di bumi ini. Yang kemudian perintahnya kepada kita itu bagaimana kita akan berpikir tentang itu, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah bukti, dalil akan adanya Allah. Itu yang pertama. Kalau ada orang di muka bumi ini sudah melihat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu hal yang aneh sebenarnya, ya. Hal yang sangat aneh. Sudah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya alam semesta ini yang begitu luar biasa, begitu luar biasa bagi orang yang mau berpikir. Jangankan berpikir secara global, ya, itu sudah akan bisa menjadikan kita beriman bahwa Allah itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Berpikir tentang diri kita, belum berpikir tentang alam semesta secara umum, sebagaimana dari kemarin kita berpikir tentang penciptaan alam semesta ini. Berpikir tentang diri kita. Misalnya, bahwa kita makan dan minum melalui satu jalan. Makan melalui mulut, minum juga melalui mulut. Kemudian makanan dan minuman itu masuk ke dalam rongga badan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya, tetapi kemudian tiba-tiba yang asalnya tadi kita lemas, sekarang sudah begini lagi. Habis makan dan habis minum, ya kan? Coba bayangkan, itu saja. Tadi kamu lemas, siang-siang lemas, badan lemas, karena lapar, karena haus. Begitu kamu makan satu piring, minum satu gelas, tiba-tiba badannya sudah begini saja, sudah kuat, sudah kuat. Apa itu? Artinya ada pengolahan makanan dan minuman yang dirubah dari makanan menjadi tenaga, berubah menjadi tenaga. Kemudian ada yang dirubah makanan minuman itu menjadi daging, ada yang berubah menjadi tulang, ada yang berubah menjadi darah, dari makanan dan minuman yang kita makan melalui mulut ini. Kemudian setelah itu beberapa jam kemudian kita pun pergi ke WC. Dari sana keluar
keluar sisa-sisa makanan dan minuman. Sisa-sisa makanan minuman sebagian yang berupa cairan keluar dari depan. Kemudian yang berupa pendapat dari dua jalan. Masuknya melalui satu jalan, keluarnya melalui dua jalan. Artinya di dalam badan kita ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada semacam pabrik besar, ya, pabrik besar yang mengolah makanan menjadi berbagai macam bentuk. Ada yang berubah jadi darah, diolah makanan berubah jadi darah, berubah jadi tulang, jadi daging, dirubah menjadi tenaga. Itu yang sangat dahsyat di dalam tubuh manusia yang kecil. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita nggak tahu. Padahal ada pada diri kita. Ada pada diri kita dan kita nggak tahu, itu tidak menyadari itu. Dan bukan kita itu. Apakah yang merubah makanan itu jadi darah kita? Bukan. Karena itu yang mengatur. Yang menciptakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kita berpikir tentang diri, apa yang ada pada diri kita sendiri. Sehingga dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita diperintahkan untuk berpikir tentang diri kita sendiri. Itu saja sudah kita akan meyakini bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu maha kuasa. Apalagi jika kita berpikir secara global sebagaimana yang tadi kita lakukan, berpikir tentang alam semesta ini, maka akan semakin tahu kita bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Sehingga tidak ada peluang bagi seseorang untuk mengingkari adanya hari kiamat misalnya. Karena hal itu sesuatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia, menciptakan binatang-binatang, menciptakan makhluk hidup, dan menciptakan alam semesta secara umum, tentu itu menunjukkan bahwa Allah maha kuasa, dan Allah juga maha kuasa untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Bukan sesuatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita melihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan makhluknya. Bahkan apa yang ada dalam tubuh manusia, kalau kita berpikir juga semuanya ada hikmah. Semuanya ada hikmah. Tentang peletakan anggota badan manusia ini, semuanya ada hikmah. Kenapa mata ini letaknya di sini? Ada dua, letaknya ada di muka, bukan di belakang kepala. Atau misalnya ada di telapak tangan di sini matanya. Kalau matanya ada di sini, ya sering kelilipan. Nah, kelihatan karena waktu makan kemasukan nasi lagi matanya. Tetapi matanya ada di muka ini. Kemudian di atasnya dikasih bulu mata. Nah, untuk menyaring agar nanti ada debu atau ada sesuatu yang membahayakan mata itu bisa tidak langsung masuk ke dalam mata. Di atasnya ada alisnya. Ini semuanya ada fungsinya. Nah, ada fungsinya. Kemudian hidung, dia menghadap ke bawah. Seandainya hidungnya menghadap ke atas, kalau hujan repot. Kalau hujan repot karena harus ditutup. Kalau enggak, dia kemasukan dan mudah pilek nanti. Telinga ada di kanan dan di kiri. Semuanya itu ada hikmah di balik itu bagi kita yang mau berpikir. Bagi kita yang mau berpikir, yang semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tangan kita ini, jari-jarinya. Jari-jarinya ada 5, panjangnya nggak sama. Seandainya 5 jari ini panjangnya sama, sulit kita untuk memegang sesuatu.
sulit kita memegang begini. Dan 5 kemudian dikasih ada ini apa namanya, ros-rosan ini apa, sendi-sendi ini dikasih sehingga bisa ditekuk-tekuk dan kemudian kita bisa memegang sesuatu dengan baik. Kalau seandainya kaku begini gimana kita memegang? Nggak bisa. Nah, itu semuanya untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Luar biasa. Maka hendaknya kita membiasakan diri untuk tafakkur. Dikatakan at-tafakkur bi khalqillah ibadatun azimatun. Berpikir tentang makhluk Allah itu merupakan ibadah yang sangat agung. Karena dengan berpikir tentang makhluk Allah, maka kita ini akan bertambah kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak pernah berpikir tentang makhluk Allah, dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyadari tentang alam semesta yang ada di sekitarnya, sehingga dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga diperintahkan kita untuk berpikir tentang makhluk ini seperti yang tadi kita sebutkan dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian dalam surat Al-Qur'an yang kita baca kemarin dalam surat An-Naba, kita juga diajak berpikir tentang makhluk. Sekarang dalam surat An-Nazi'at kita juga diajak untuk berpikir tentang makhluk. Abdullah ibn Abbas mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Kita diperintahkan berpikir tentang makhluk, bukan berpikir tentang zat Allah, karena zat Allah bukan benda, zat Allah bukan jisim, sehingga nggak bisa difikirkan. Sesuatu yang kita fikirkan pasti berupa jisim, berupa benda, sedangkan Allah itu bukan jisim, bukan benda, sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Maka kita diperintahkan untuk memikirkan makhluk, bukan memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini juga anjuran untuk kita berpikir tentang diri sendiri, tentang penciptaan diri kita sendiri, penciptaan manusia. Dengan kita berpikir, maka kita akan mengenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan manusia itu berbeda dengan manusia. Bahwa Allah yang menciptakan kita itu beda dengan kita. Itu kesimpulan yang akan didapatkan, sehingga seseorang akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwa dirinya itu jisim, berarti Allah bukan jisim. Dia tahu bahwa dirinya beranggotakan badan, maka berarti Allah tidak beranggotakan badan. Dia tahu dirinya memiliki bentuk, maka Allah berarti tidak memiliki bentuk. Dia tahu dirinya memiliki ukuran, maka Allah berarti tidak memiliki ukuran. Dia tahu bahwa dirinya itu bertempat, maka Allah berarti ada tanpa tempat. Dia tahu bahwa dirinya ada tanpa arah, berarti Allah itu adanya tanpa arah. Dia tahu bahwa dirinya itu berlaku baginya zaman, masa, maka berarti Allah tidak berlaku baginya zaman, dan seterusnya. Jadi dengan dia tahu dirinya, mengenal dirinya, maka dia kemudian menjadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan dirinya itu tidak serupa dengan dirinya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, karena setelah ini fa idza ja'atit tammatul kubra, kita akan berbicara nanti tentang hari kiamat dan akhirat setelah kita bicara tentang dunia.
Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.